Setiap hari ada jutaan liter air dari ribuan sungai di seluruh dunia yang mengalir masuk ke dalam laut. Uniknya, semua air tawar dan segar begitu masuk dan berkumpul di laut, rasa air laut justru tetap terasa asin. Kemana perginya semua air tawar yang masuk tadi, dan kenapa laut tidak pernah menjadi tawar? Bukan karena ada garam raksasa yang tumpah di dalam laut, melainkan sebuah siklus bumi yang sudah berjalan selama miliaran tahun. Proses terjadinya garam di laut. Waktu air laut menguap karena panas matahari, lalu berubah menjadi awan, yang menguap hanyalah air murninya. Saat berada di atmosfer, air itu melarutkan sedikit karbon dioksida, sehingga air hujan menjadi agak asam. Nah, saat hujan turun ke daratan, airnya perlahan mengikis batu-batuan yang dilewatinya. Di dalam batuan bumi sebenarnya tersimpan berbagai mineral, termasuk natrium dan klorida, yaitu unsur pembentuk garam. Mineral-mineral itu larut ke dalam air, mengalir ke selokan, masuk ke sungai, lalu akhirnya bermuara ke laut. Terus, kenapa air sungai nggak pernah asin? Jawabannya karena jumlah garam yang terbawa sungai masih sangat sedikit. Jadi lidah kita hampir nggak bisa merasakannya. Tapi ceritanya beda setelah garam itu terus menumpuk di laut. Waktu air sudah berkumpul di laut, matahari kembali menguapkan air itu ke langit untuk membentuk awan baru. Tapi ingat, yang bisa menguap cuma air murninya saja. Garam dan mineralnya nggak ikut menguap. Semuanya tertinggal dan terus menumpuk di laut. Proses ini berlangsung tanpa henti selama miliaran tahun, sehingga air laut menjadi asin seperti yang kita kenal sekarang. Bayangkan, kalau semua air laut di bumi dikeringkan, garam yang tersisa diperkirakan cukup untuk menutupi seluruh daratan bumi dengan lapisan garam setinggi sekitar gedung 45 lantai atau sekitar 150 meter. Garam dari dasar laut. Selain dari air hujan dan sungai, laut juga mendapat tambahan garam dari dasar samudra. Di sana terdapat retakan kerak bumi dan gunung berapi bawah laut. Saat air laut meresap ke dalam retakan itu, air dipanaskan oleh magma, lalu keluar kembali melalui mata air panas bawah laut, sambil membawa berbagai mineral yang menambah kandungan garam di lautan. Kesimpulan dan penutup. Jadi, rasa asin yang kita rasakan saat berenang di pantai adalah hasil bumi yang terus menabung garam selama miliaran tahun. Fakta menariknya, tingkat keasinan laut itu berbeda-beda. Samudra Atlantik termasuk yang paling asin di antara samudra-samudra besar karena penguapannya tinggi di banyak wilayah. Bahkan, ada laut mati di Timur Tengah yang kadar garamnya hampir 10 kali lebih tinggi daripada air laut biasa. Sehingga manusia mengapung dengan sangat mudah. Nah, menurut kalian, bagian mana yang paling seru? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.